teman-teman semua. Apa kabarnya? Kembali lagi di G2 Teens online service kita hari ini. Semua teman-teman aku ajak sebelum kita memulai online service ini kita persiapkan hati kita ya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Sekarang aku ajak semuanya kita yuk bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan Tuhan kita yang sungguh baik. Jangan kaku-kaku ya pada di rumah ya, goyang-goyang aja. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Hari berganti hari, oh oh, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, oh oh, hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, ayo kita menari untuk Tuhan yuk. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita semua percaya kalau Tuhan kita baik kepada semua orang, amin. Amin. Dari dulu, sekarang, dan selamanya, amin. Deklarasikan yuk teman-teman. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Deklarasikan sekali lagi. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Sampai selamanya, sampai selama-lamanya, dari selamanya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri tepuk tangan Tuhan. Tuhan kita baik, amin. Amin. Teman-teman, kita semua untuk lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja.
firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ayo umat pemenang katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Yuk tepuk tangan yuk teman-teman, di atas kepala yuk. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Kaki kan bangkit, dialah. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, dialah Raja, dialah Raja. Katakan sekali lagi, dialah dan Raja kita, amin. Amin. Teman-teman, aku ajak kalian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita nyanyikan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
sini ya Bapa. Kami percaya Tuhan segala kesembuhan, kelepasan terjadi di sini Tuhan. Karena Engkau Allah yang sanggup memulihkan segala sesuatu Bapa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Tiada Allah seperti Engkau ya Bapa. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, berikan kami hikmat Tuhan, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa tertanam dalam hidup kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Tin, apa kabar? Semuanya pasti di rumah kalian semuanya baik-baik aja. Nah hari ini kakak mau bawain firman, sharing firman Tuhan tentang temanya give respect atau I must respect. Nah adik-adik pasti sebelumnya udah mendengar juga kan, kemarin sebelumnya kita pernah belajar juga tentang my dream future kita apa, kita belajar tentang talenta kita belajar, kita melihat ke depan, open your eyes kita melihat my future ahead dan apa sih kendala-kendalanya kita udah pelajarin. Nah hari ini kakak mau bawain kisah tentang Saul dan Daud. Nah Daud dan Saul. Nah sebelumnya pasti kalian udah pernah dengar kisah tentang Daud dan Saul. Bagaimana Daud berjuang untuk menyelamatkan dirinya gitu dari Saul gitu. Nah kakak mau sebelum firman Tuhan kalian semuanya siapin Alkitab kalian. Yuk kita buka Alkitab kita. Di 1 Samuel 26 ayat 11 sampai 12. Di sini ada kisah Daud dan Saul itu di 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Kalian boleh baca di rumah. Nah sekarang kakak mau kalian semuanya baca di 1 Samuel 26 ayat 11 sampai 12. Oke, semuanya udah dibuka? Kita baca bersama-sama ya. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang terbangun sebab sekalian tidur. Karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Nah dalam kisah ini Daud adalah seorang yang memang dilindungi Tuhan. Daud dijaga pada saat mungkin di 1 Samuel 26 ayat 11-12 ini, Daud mungkin kalau misalnya kita lewat pas kita orang lagi tidur, kita bergerak sedikit, mungkin dia tahu. Tapi Tuhan membuat Saul tidur nyenyak, sehingga Saul pas dia berjalan, dia melangkah, Saul merasa tidur nyenyak. Nah, apa sih yang dilakukan Daud? Nah, yang pertama, Daud tetap menghormati kepada Saul meskipun pada saat itu Saul dikejar-kejar ya. Daud dikejar-kejar oleh Saul gitu loh. Padahal Daud ada salah gak sih sama Saul? Enggak ada. Kenapa sih Saul mengejar Daud? Karena dia memiliki rasa dengki, rasa cemburu. Dia merasa, loh kok Daud ya yang mungkin pada saat itu diagung-agungkan orang. Kenapa sih Daud yang padahal menganggap dia hebat gitu loh, bukannya saya gitu. Saul memiliki hati yang cemburu, hati yang dengki pada saat itu. Nah, apa yang dilakukan Daud lagi? Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul pada saat itu. Daud punya kesempatan, mungkin Daud bisa ngalahin Goliat, benar gak? Daud juga bisa sebenarnya membunuh Saul, buat Saul pada saat itu menganiaya Saul pada waktu itu. Tapi Daud tidak melakukannya. Dia punya kesempatan tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan itu selalu melindunginya. Nah yang ketiga apalagi Daud punya kesempatan. Nah yang ketiga Daud memilih takut akan Tuhan. Daud gak mengambil pilihan untuk membunuh Saul. Tapi Daud memilih sikap takut akan Tuhan. Kalau kita memiliki sikap takut akan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Pasti melakukan dosa juga kita tidak mau kan, benar gak adik-adik? Nah kalau kakak ya belajar juga nih, belajar untuk takut akan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kakak. Belajar kakak, misalnya berbohong itu hal yang mudah sekali. Tapi kakak takut, oh ya kalau misalnya kakak berbohong dosa. Pernah ponakan kakak bilang gini, bohong itu memang termasuk dosa katanya. Bohongnya kan nggak gede, kecil katanya.
Cuma bilang, oh nggak ngaku aja kalau rusakin main, misalnya kemarin ini dia ngerusakin chargernya akongnya gitu loh. Adiknya ngadu ke akongnya kalau misalnya chargernya dirusakin. Terus dia marah-marah, dia bilang gini, kakak bilang kita nggak boleh bohong, bohong itu dosa. Kan kita takut akan Tuhan. Enggak, katanya bohong itu sedikit doang, bilang nggak dosa kok. Nggak ada. Kalau namanya takut akan Tuhan itu, kita namanya takut berbohong, takut melakukan kesalahan. Begitu juga Daud, dia adalah orang yang benar cinta sama Tuhan, dia takut sama takut sama Tuhan, maksudnya taat dengan firman Tuhan, dia nggak mau melakukan dosa. Nah, selanjutnya Daud tetap menghormati Saul. Nah, Daud tetap menghormati Saul walaupun dia melakukan hal yang menurut kita, kenapa sih Saul harus membunuh Daud gitu, benar gak? Saul kenapa sih harus bunuh Daud? Saul kan, Daud kan gak kenapa-napa gitu loh. Kenapa Daud harus memiliki rasa cemburu sama, Saul kenapa harus memiliki rasa cemburu sama Daud? Kenapa sih gitu loh. Daud tetap menghormati. Nah, karena Daud menghormati Saul sebagai raja dan sebagai mertuanya. Mungkin ya adik-adik, kalau sebagai kita, kalau orang udah lakuin hal kesalahan sama kita sulit memaafkan. Sulit mungkin kita mau tetap menghormati. Tapi Daud enggak. Daud tetap menghormati. Daud yang dia lakukan tetap menghormati rajanya, tetap menghormati Saul dan mertuanya. Nah, sekarang kita belajar tentang respect. Respect itu artinya apa sih? Ada yang tahu gak di sini apa? Respect itu artinya rasa hormat. Nah, adalah perasaan kekaguman yang mendalam yang diberikan kepada seseorang yang ditimbulkan oleh kualitas, kemampuan, pencapaian, usaha, dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan. Nah, respect itu adalah rasa hormat, rasa kekaguman. Misalnya teman kita menang atau mendapatkan juara, kita mengucapin selamat. Wah selamat ya, itu adalah kita memiliki kagum. Oh kamu bisa dapat juara ya, gitu loh. Saya senang sekali gitu loh. Itulah rasa kagum. Kita belajar hari ini tentang respect. Nah, kita buka Alkitab kita di Roma 13 ayat 7. Oke, Roma 13 ayat 7, kita baca bersama-sama. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, kita harus belajar dari Daud. Dia menghormati Saul walaupun dia dikejar-kejar, walaupun Saul ingin membunuhnya, Daud tetap menghormati Saul sebagai mertuanya, sebagai raja, dia tetap menghormati. Nah, sekarang kita belajar, siapa sih yang berhak menerima respect? Adik-adik tahu gak siapa aja sih yang dapat menerima respect dari kita? Siapa yang berhak kira-kira yang menerima respect dari kita? Yang pertama siapa? Benar, Tuhan Yesus yang pertama. Tuhan Yesus, kita harus menerima respect yang pertama Tuhan Yesus. Kedua siapa sih yang di daerah dekat sekitar kita? Orang tua kita, benar. Orang tua kita. Terus siapa lagi sih? Guru kita. Nah, guru kita itu juga harus kita hormati. Terus siapa lagi? Pemimpin kita di gereja, gembala kita, atasan kita, misalnya. Terus siapa lagi? Presiden. Nah, presiden harus kita hormati juga. Wakil presiden, semua jajaran menteri dan sebagainya. Polisi, kita harus hormati. Siapa lagi sih? Pembina kita. Nah, kemarin kita udah belajar tentang pemilihan mentor. Mentor kita siapa sih? Gitu loh. Kita harus hormati. Itu siapa lagi yang harus kita hormati? Kita harus menerima respect kita. Teman kita. Wah, itu teman kita juga harus kita memiliki rasa respect. Nah, ayo bagaimana caranya? Kita belajar ya. Pertama, respect kepada Tuhan.
Bagaimana sih cara kita memiliki respek kepada Tuhan? Yang pertama kita baca di Mazmur 2 ayat 11. Kita baca bersama-sama. Yuk kita buka Mazmur 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Bagaimana sih kita respek kepada Tuhan? Pada saat ini kita ibadah secara online. Nah, bagaimana sih kalian beribadah? Apakah, wah udahlah secara online kita sambil tiduran aja ibadahnya, gak ada yang tahu kan? Udahlah kita sambil main game, main handphone aja lah ibadahnya. Gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Nah itu adalah rasa, kalau kita melakukan hal itu, kira-kira kita respect gak sama Tuhan? Ibadah, main-main. Pada saat ibadah, mungkin main game sambil main handphone. Dengerin, tapi main handphone. Atau enggak main chat. Atau enggak sambil makan. Nah itu Kak, kira-kira kalian respect gak kepada Tuhan? Respect kepada Tuhan itu adalah saat kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dengan sikap yang benar, sikap yang menghormati. Mungkin kalau mau ibadah, sikat gigi dulu pagi-pagi. Terus mandi dulu, terus pakai baju rapi. Duduk benar-benar menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh biar Tuhan urapi kita. Tuhan urapi kita. Jangan ada yang main-main lagi. Kalau misalnya ibadahnya sambil tidur, kakak suka negor keponakan kakak. Kalau misalnya lagi ibadah, dia suka tiduran. Kakak bilang, gak boleh begitu. Harus duduk. Ibadah harus duduk. Sungguh-sungguh. Sikat gigi dulu. Saya bilang, mandi dulu. Kita mau sungguh-sungguh ketemu sama Tuhan. Harus dengan rasa hormat. Kita harus menghargai Tuhan kita. Nah yang kedua apa tadi? Respect kepada orang tua. Yang pertama sama Tuhan, yang kedua sama orang tua kita. Kita buka di Alkitab kita. Efesus 6 ayat 1 sampai 2. Efesus 6 ayat 1 sampai 2, kita baca sama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Nah, misalnya kita di sini diajarin respect terhadap orang tua. Orang tua kita bilang gini, nanti kalau misalnya lagi zaman sekarang ini nih, kalian gak boleh ya, kamu gak boleh kemana-mana ya. Pokoknya kamu lagi masa virus-virus ini, jangan pergi-pergi dah, jangan keluar-keluar rumah ya. Pokoknya, nah mungkin pada saat ini maminya mungkin lagi sedang kerja, gak tahu nih di rumah. Kamu tidak, padahal orang tua kamu udah kasih tahu, nanti kalau di rumah gak boleh pergi kemana-mana. Karena lagi kondisi seperti ini, lagi ada virus. Harus diem-diem di rumah. Tapi enggak, kamu pergi diem-diem. Ketahuan sama orang tuanya, kamu marah-marah. Kesel nih sama orang tua. Kenapa sih gak boleh pergi? Tuh orang tua kenapa sih? Saya kan mau jalan-jalan sama teman saya. Cuman main di depan doang sih, kenapa sih? Padahal orang tua itu mengasihi kalian, sayang sama kalian. Kasih tahu yang baik buat kalian. Tapi kalian tidak melakukannya. Nah, kita belajar untuk menghormati orang tua. Jangan kalian lakukan seperti itu. Apapun yang orang tua kalian kasih tahu buat kalian, itu untuk kebaikan buat kalian. Kakak juga belajar. Kadang pernah melakukan hal juga kesalahan gitu loh. Kalau misalnya dikasih tahu pernah juga ngelawan gitu loh. Tapi kakak balik lagi, kakak ingat lagi. Oh iya, orang tua kakak kasih tahu kakak untuk kebaikan kakak. Saya gak mau lakukan itu lagi. Pokoknya kalau misalnya saya melakukan suatu hal orang tua saya marah, saya akan kembali mengingat-ingatnya. Kenapa sih orang tua saya marah? Oh ya, karena orang tua saya marah untuk kebaikan saya. Orang tua pasti sayang sama kita. Tuhan Yesus juga sayang sama kita. Nah, kita harus menghormati mereka. Nah, yang selanjutnya terhadap respect terhadap pembina dan pimpinan kita.
respect terhadap pimpinan kita, pembina kita. Tadi kita harus respect terhadap Tuhan, terhadap orang tua. Nah hari ini yang ketiga kita belajar respect terhadap pembina kita dan pimpinan kita. Siapa sih? Presiden kita. Misalnya kalau misalnya di gereja mungkin ada kakak pembina, kita harus menghormati gitu. Nah kita baca di Efesus 6 ayat 5 sampai 7, kita buka sama-sama Efesus 6 ayat 5 sampai 7. Kakak bacain ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah, kita harus belajar namanya menghormati pimpinan kita, pembina kita, mungkin nanti ada core kita, kakak-kakak core, kita harus menghormati. Misalnya contoh, kalau misalnya kita disuruh meeting Zoom, nah sekarang kan seringnya meeting Zoom, padahal kalian lagi asik nih main game. Ah udahlah, kok meeting sih? Kan saya lagi asik main game nih, ah udahlah nggak usah ikut meeting lah, bilang aja lagi ngapain kek. Toh kakak pembina saya juga kagak tahu saya lagi ngapain, bilang aja saya lagi sakit perut, biar kan jadi nggak disuruh meeting, lebih enak main game. Itu adalah sikap yang tidak menghormati pimpinan kita, pembina kita. Kita harus mengubah sikap yang itu. Kita harus menghormati. Kita harus meninggalkan kesenangan pribadi kita. Yang senang main game awalnya, ya udahlah kita main game aja, nggak usah meeting-meeting sama kakak pembina. Udah main-main aja, lebih enak main game, lebih enak nonton. Nggak usah yang lainnya, nggak usah ikut-ikutan Zoom lah. Tanya, gak boleh. Kita harus memiliki rasa hormat, kita harus meninggalkan keinginan kita. Kita menghargai pimpinan kita dan pembina kita. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana sih cara kita? Tadi udah Tuhan Yesus, orang tua, pembina kita, pimpinan kita. Selanjutnya kita belajar tentang cara respect kepada teman kita. Nah itu ternyata juga penting loh, respect kepada teman kita. Nah kakak mau baca di ayatnya Matius 22 ayat 39, kita buka Matius 22 ayat 39, di sini bilang, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah di sini belajar tentang kita belajar untuk meminta maaf. Siapa yang di sini sulit untuk meminta maaf? Nah, ayo siapa di rumah yang sulit untuk meminta maaf? Nah, kakak juga belajar. Kakak kadang dulu susah banget memaafkan orang. Pokoknya kalau kakak udah kenal sama teman kakak nih, dia ngelakukan kesalahan, pernah waktu dulu ya, kita kerja bareng-bareng gitu loh. Teman kakak ngelakuin kesalahan, kakak udah masukin kerja gitu loh, masuk karena teman udah kenal gitu, kakak masukin kerja gitu loh. Terus tiba-tiba dia melakukan hal yang memang salah gitu loh. Kakak pada zaman dulu tuh kalau misal punya hati ya, udahlah pokoknya kamu udah salah, saya gak mau ngomong sama kamu, saya diemin aja udah. Tapi kakak belajar untuk memaafkan, kakak mulai belajar. Dan setiap hari kalau misal kakak melakukan hal kesalahan, kakak diem sebentar tapi kakak diingatkan untuk memaafkan. Kakak belajar untuk memaafkan teman kakak. Kakak juga belajar dalam pelayanan, kakak juga pernah ngalamin namanya slack gitu loh. Merasa kakak paling benar gitu loh. Tapi kakak mengingat, saya harus menghormati pimpinan saya. Saya harus menghormati atasan saya. Apapun yang pembina kakak kasih, itu untuk kebaikan saya. Saya selalu belajar kayak gitu. Saya setelah itu mengubah, belajar untuk meminta maaf. Belajar untuk maksudnya, oh ya saya melakukan kesalahan seperti ini. Ya udah saya harus belajar mengubah. Saya mau belajar untuk memaafkan teman saya. Walaupun
Mungkin kalian di rumah, adik-adik yang di rumah pasti sulit memaafkan orang lain yang sudah melakukan kesalahan kepada kalian. Tapi kita belajar, kakak juga belajar. Wah, akhirnya kakak belajar, setiap hari kakak belajar untuk memaafkan orang lain yang bersalah kepada kakak. Kita harus menghargai teman kita. Kalau kita salah, kita meminta maaf. Kalau misalnya teman kita udah salah, ya kita belajar memaafkan. Ya, jangan ada rasa sulit. Misalnya bukan teman aja, adik juga, adik kita. Kalau misalnya adik kita salah, oh udahlah, saya nggak mau main lagi sama adik saya. Dia udah salah, dia udah ngerusakin mainan saya misalnya. Kita harus belajar memaafkan. Itu yang penting. Kita harus belajar. Nah, yang terakhir kita belajar tentang kita harus memiliki sikap saling menghormati. Kita baca di Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, di sini belajar bagus banget. Matius 7 ayat 12 ini. Kakak juga belajar, kalau kita mau dihormati orang lain, kita mau dihargai orang lain, kita harus menghormati dan menghargai orang lain. Kalau kita mau teman kita baik dengan kita harus baik dengan teman kita. Kalau kita mau dimaafkan oleh orang teman kita juga harus memaafkan teman kita. Jadi kita belajar hari ini, kita belajar untuk menghormati. Kita belajar untuk menghormati orang-orang yang ada di atas kita, terutama Tuhan, orang tua, pimpinan kita, pembina kita, sahabat kita, teman kita. Kita harus belajar menghormati. Mungkin kalian merasa sulit. Saya sulit banget Kak menghormati orang lain gitu loh. Apalagi orang yang saya benci. Udahlah saya ngelihat juga gak mau Kak. Dia udah salah sama saya gak mau Kak. Jangan. Di sini dibilang di Matius 7 ayat 12, di sini dibilang, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kalau kita mau orang lain berubah, kita harus berubah. Kita mau orang lain menjadi lebih baik, kita juga harus belajar menjadi lebih baik. Itu penting banget buat kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kalian harus belajar untuk terus menghargai, terus menghormati orang yang ada di sekeliling kalian. Jangan pernah namanya tidak menghormati. Daud aja, walaupun dia dikejar-kejar, dia pindah ke negeri orang lain gitu loh. Mungkin kalau yang kakak pernah cerita, Daud pindah ke negeri orang lain kan lebih enak di negeri sendiri, benar gak? Di bangsa sendiri, tapi dia karena dikejar-kejar oleh Saul, mau gak mau gitu loh. Tapi dia tetap menghormati Saul. Dia tetap percaya kalau sebenarnya dia bisa membunuh Saul, tapi dia tidak mau melakukan hal itu. Kita harus belajar juga dari Saul dalam kehidupan kita. Mungkin bukan hal yang mudah pada saat itu Saul. Tapi dia belajar menghormati Tuhan. Dia belajar memiliki rasa takut akan Tuhan. Nah, kita belajar memberi give respect terhadap orang-orang di sekeliling kita. Ya, kakak mau kalian yang ada di rumah semuanya, dimanapun kalian berada, kalau kalian merasa sulit, kita berdoa sama-sama. Kita mau Tuhan ubahkan kita. Untuk kita menghormati, kita mau menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sekarang kalau misalnya adik-adik yang ada di rumah mau berubah, yuk, nih Kak, saya mau berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Kak, saya sulit Kak untuk berubah. Tidak ada yang sulit. Kita belajar, kita berdoa sama Tuhan. Kita minta hikmat sama Tuhan. Kalau misalnya kalian lebih
Kakak juga pengen kalian belajar untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan setiap hari. Biar Tuhan ingatin kita setiap hari. Itu penting banget. Berdoa, baca firman Tuhan, dan menyembah Tuhan. Itu sangat penting buat hidup kita. Kita mau buat orang lain berubah, kita harus berubah. Yuk kita mau berdoa sama-sama dimanapun kalian berada. Doa bareng-bareng, kalian mau berubah. Kita minta Tuhan untuk mengubah kita. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus dimanapun kami berada Tuhan saat ini. Saat ini kami bersatu hati Tuhan Yesus. Kami mau berubah Tuhan Yesus. Kami mau buat orang lain berubah menjadi lebih baik. Kami mau juga berubah menjadi lebih baik Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan Yesus menghormati orang tua kami. Menghormati Tuhan yang terutama Tuhan. Menghormati Tuhan, menghormati orang tua kami. Menghormati pimpinan kami. Menghormati teman-teman kami Tuhan Yesus. Kami mau respect Tuhan Yesus terhadap mereka Tuhan Yesus. Terhadap orang-orang di sekeliling kami Tuhan Yesus. Tuhan ajar kami, bentuk kami Tuhan Yesus. Mungkin kami juga tidak bisa memaafkan orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus ubah hati kami. Lembutkan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau memaafkan orang lain. Kami mau menghormati orang lain Tuhan Yesus. Kami mau menghormati terutama Engkau Tuhan Yesus dalam beribadah juga Tuhan. Saat ini Tuhan, mungkin kami beribadah main-main Tuhan. Kami mau mengubahnya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh duduk beribadah terhadap Engkau Tuhan. Kami mau menghormati Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menghormati orang tua kami juga Tuhan. Mungkin kami suka melawan orang tua kami. Ubahkan kami Tuhan. Kami tidak mau melawan orang tua kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus untuk menghormati orang tua kami. Pimpinan kami juga Tuhan. Kami mau taat Tuhan terhadap leader kami, core kami Tuhan Yesus. Kami mau taat terhadap presiden kami Tuhan Yesus. Dan kami mau taat terhadap teman-teman kami Tuhan Yesus. Tuhan ajar kami terus Tuhan. Menjadi lebih baik Tuhan Yesus setiap harinya Tuhan. Tegur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, hari ini kami telah berubah Tuhan Yesus. Hari ini kami mau berubah menjadi lebih baik Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kalian akan menjadi anak-anak yang luar biasa, Tuhan akan ubahkan kalian. Dan kalian akan belajar untuk menghormati orang lain. Oke, God bless you. Bye-bye.